Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas MN23R. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang Sustainable Branding and Packing. Anggota kami yang beranggotakan 5 orang. Pertama ada Fikri Ramdhani, kedua ada Irkhanian Nurata, ketiga ada Muhammad Rafiq, keempat ada Sherly Aulia Putri, yang kelima ada Siti Nuriyatu Sadia. Baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Rafiq. Saya persilahkan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama adalah pengenalan di balik merek yang hebat. Poin yang pertama adalah Interbrand menghasilkan daftar tahunan 100 merek global terbaik yang sering kali mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan. Poin yang kedua adalah nilai merek sangat dipengaruhi oleh kepercayaan pelanggan dan bagaimana perusahaan menjaga hubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Ini adalah branding berkelanjutan. Branding adalah representasi nilai, visi, dan tujuan perusahaan yang ditangkap dalam persepsi publik. Untuk tetap relevan, merek harus mencerminkan kebutuhan modern, termasuk perhatian terhadap lingkungan. Branding berkelanjutan tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial. Baik, selanjutnya ada prinsip branding berkelanjutan. Merek harus mencerminkan integritas dengan memastikan bahwa tindakan perusahaan sesuai dengan janji yang dibuat. Terus, pemangku kepentingan seperti konsumen, karyawan, dan komunitas harus dilibatkan dalam menciptakan nilai merek. Lalu di sini ada studi kasus Aveda. Aveda adalah contoh perusahaan yang memprioritaskan keberlanjutan dengan mencerminkan nilai-nilai lingkungan dalam semua aspek bisnisnya. Perusahaan berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk menciptakan dampak ekonomi positif, seperti mendukung petani Nepal. Transparansi dalam memberikan informasi, bahan dan kebijakan hijau, memperkuat kepercayaan pelanggan. Lalu di sini ada manfaat branding berkelanjutan. Manfaat yang pertamanya yaitu membantu perusahaan mendapatkan kepercayaan lebih dari pelanggan dengan menunjukkan komitmen pada lingkungan dan masyarakat. Manfaat yang kedua yaitu cerita merek yang otentik menarik perhatian konsumen dan membedakan perusahaan di pasar yang kompetitif. Baik, selanjutnya kemasan berkelanjutan. Kemasan memiliki peran penting dalam memberikan pengalaman kepada konsumen, tapi di sisi lain juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap lingkungan. Banyak kemasan tradisional, terutama yang berbahan plastik sekali pakai, menjadi penyumbang besar polusi dan limbah global. Karena itu, konsep kemasan berkelanjutan hadir sebagai solusi. Kemasan berkelanjutan dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan, sambil tetap menjaga fungsi dan estetika produk. Jadi, bukan hanya ramah lingkungan, tetapi tetap menarik dan nyaman digunakan. Untuk memberikan gambaran nyata, saya mengambil contoh misalkan IKEA. IKEA dikenal fokus pada efisiensi, termasuk dalam pengemasan produknya. Salah satu inovasi yang mereka lakukan adalah mengurangi ruang kosong dalam kemasan. Jadi saat mereka mengemas produk seperti meja, kursi, atau rak, setiap komponen disusun dengan sangat efisien, sehingga hampir tidak ada ruang kosong yang tidak diperlukan. Kenapa hal ini penting? Karena ruang kosong membuat ukuran paket menjadi lebih besar dari seharusnya. Akibatnya, jumlah produk yang bisa dimuat dalam satu truk pengiriman menjadi lebih sedikit. Dengan menghilangkan ruang kosong, IKEA bisa mengangkut lebih banyak barang dalam satu perjalanan. Dampaknya, ya pengiriman jadi lebih efisien, biaya logistik menurun, dan yang paling penting, jejak karbon berkurang karena jumlah perjalanan transportasi lebih sedikit. Jadi inovasi yang sederhana ini benar-benar memberikan manfaat besar baik dari sisi lingkungan maupun biaya. Selanjutnya yaitu prinsip kemasan berkelanjutan. Dalam penerapannya, ada beberapa prinsip penting yang menjadi dasar kemasan berkelanjutan. Pertama, proses produksi harus menggunakan teknologi bersih yang dapat menekan emisi karbon dan mengurangi limbah berbahaya. Jadi, sejak tahap awal produksi, dampak negatifnya sudah diminimalkan. Yang kedua, kemasan harus mudah didaur ulang. Artinya setelah digunakan, kemasan tidak mencemari lingkungan dan dapat diproses kembali menjadi bahan yang berguna. Prinsip ini mendukung sistem daur ulang dan membantu mengurangi volume sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir. Selanjutnya ada dampak positif kemasan berkelanjutan. Penggunaan kemasan berkelanjutan memberikan banyak dampak positif, tapi kami di sini mengambil 3 saja. Yang pertama, perusahaan bisa mengurangi biaya material, biaya logistik, dan biaya pengelolaan limbah. Jadi dari sisi ekonomi, kemasan berkelanjutan jauh lebih efektif. Kedua, desain kemasan yang efisien juga meningkatkan kualitas distribusi karena memanfaatkan ruang dan sumber daya secara optimal. Yang terakhir, itu yang paling besar dampaknya adalah pada lingkungan. Kemasan berkelanjutan membantu mengurangi limbah,
menekan polusi, dan menggantikan penggunaan bahan yang sulit terurai. Selanjutnya adalah pelabelan berkelanjutan. Pelabelan berkelanjutan merupakan sistem komunikasi penting yang bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan dan relevan mengenai dampak suatu produk. Poin pertama ini menjelaskan bahwa label tersebut memberikan informasi penting kepada konsumen mengenai dampak sosial dan lingkungan dari produk yang mereka beli. Ini mencakup segala hal mulai dari sumber bahan baku yang etis, proses produksi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, hingga kondisi kerja para pekerja yang terlibat. Dengan informasi ini, konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang lebih sadar dan selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan. Poin yang kedua ini adalah pelabelan yang berkelanjutan menciptakan nilai tambah bagi lingkungan dan konsumen. Bagi lingkungan, label ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan yang pada akhirnya mengurangi jejak karbon atau limbah. Sementara itu, bagi konsumen, adanya label ini bukan hanya memberi mereka kepastian bahwa produk tersebut memenuhi standar etika dan keberlanjutan tertentu, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas terhadap merek yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah internal branding. Poin yang pertama ini adalah branding internal menciptakan budaya perusahaan yang selaras dengan nilai merek. Hal ini berarti bahwa internal branding adalah proses memastikan bahwa setiap aspek lingkungan kerja, mulai dari komunikasi hingga perilaku karyawan, mencerminkan janji, misi, dan nilai-nilai inti dari merek yang ingin disampaikan perusahaan kepada pelanggan di luar. Tujuannya adalah agar nilai-nilai merek dihidupi dari dalam. Poin yang kedua adalah karyawan bertindak sebagai duta merek yang mengimplementasikan nilai perusahaan secara konsisten. Ketika karyawan memahami dan menghayati nilai mereka secara alami menjadi representasi terbaik dari merek tersebut. Mereka akan menyampaikan pesan merek secara konsisten, baik dalam interaksi internal maupun eksternal dengan pelanggan, yang sangat penting untuk membangun citra merek yang kuat dan terpercaya. Pembahasan selanjutnya adalah dematerialisasi dalam kemasan. Ini adalah tindakan mengurangi jumlah material dalam kemasan untuk mengurangi limbah dan jejak karbon. Ini merupakan upaya untuk mencapai efisiensi sumber daya dan meminimalkan dampak negatif kemasan terhadap lingkungan. Contohnya ini adalah deterjen konsentrat Unilever memerlukan botol lebih kecil, menghemat ruang dan energi pengiriman. Dalam kasus ini, formulasi produk deterjen dibuat konsentrat, kemungkinan penggunaan kemasan yang lebih kecil, yang secara otomatis mengurangi kebutuhan material, penghematan ruang penyimpanan, dan penurunan konsumsi bahan bakar atau energi selama proses pengiriman. Selanjutnya adalah pentingnya transparansi. Yang pertama adalah transparansi meningkatkan reputasi perusahaan dengan menyediakan informasi yang jujur kepada konsumen. Yang kedua adalah konsumen cenderung lebih percaya pada merek yang secara terbuka membagikan dampak sosial dan lingkungannya. Dan yang ketiga adalah membantu perusahaan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Materi selanjutnya adalah prinsip inovasi. Yang pertama adalah kolaborasi antar divisi dalam perusahaan dapat mendorong inovasi untuk mencapai keberlanjutan. Yang kedua adalah kreativitas menghasilkan solusi baru yang mengurangi dampak lingkungan sambil meningkatkan efisiensi. Dan yang ketiga adalah inovasi mendorong perusahaan untuk lebih kompetitif di pasar yang berorientasi keberlanjutan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah branding, kemasan, dan pelabelan berkelanjutan merupakan fondasi penting dalam membangun masa depan bisnis yang lebih bertanggung jawab dan kompetitif. Inovasi yang konsisten, transparansi informasi, serta penerapan sertifikasi berstandar tinggi berperan besar dalam memperkuat kepercayaan dan meningkatkan kualitas hubungan antara perusahaan dan konsumennya. Melalui penerapan praktik berkelanjutan, produk tidak hanya memberikan nilai tambah bagi konsumen, tapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.